Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyelesaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Sistem Mikroprosesor, izinkan kami mempresentasikan proyek sensor kami yang berjudul Sensor Ultrasonik Pendeteksi Jarak. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, kami Muharam dengan NIM 2202222 dan rekan saya Rahman Maulana dengan NIM 2201329 dan terakhir ada Hasanati Syifa dengan NIM 220163. Langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu ada apa itu teknologi sensor. Jadi, teknologi perangkat yang dirancang untuk mendeteksi, mengukur, dan merespon perubahan fisik atau lingkungan tertentu. Contohnya seperti suhu, tekanan, cahaya, suara, kelembapan, atau gerakan. Nah, teknologi sensor ini telah menjadi bagian penting dalam kehidupan dunia modern karena kemampuannya untuk mendeteksi, mengukur, dan merespon berbagai kondisi lingkungan. Salah satu jenis sensor yang banyak digunakan adalah sensor ultrasonik yang berfungsi dengan memanfaatkan gelombang suara berfrekuensi tinggi untuk mengukur jarak. Prinsip kerjanya melibatkan pengiriman gelombang suara yang kemudian dipantulkan kembali oleh suatu objek, dan waktu yang dibutuhkan untuk pantulan tersebut dihitung untuk menentukan jarak dan akurasi tinggi. Nah, di sini ada sensor ultrasonik itu sendiri. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan. Sensor ultrasonik ini adalah sebuah perangkat yang menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi yang tadi disebutkan di atas ambang pendengaran manusia, yaitu lebih dari 20.000 kHz, untuk mendeteksi atau mengukur jarak ke suatu objek. Nah, sensor ini bekerja dengan cara memancarkan gelombang ultrasonik dan mengukur waktu yang diperlukan oleh gelombang tersebut untuk dipantulkan kembali oleh objek. Berdasarkan waktu tempuh pantulan tersebut, sensor dapat menghitung jarak antara sensor dan objek dengan akurasi yang tinggi. Teknologi ini banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, contohnya seperti deteksi hambatan, pengukuran level cairan, sistem parkir kendaraan, hingga otomatisasi industri. Ya baik, terima kasih waktunya. Di sini ada keunggulan sensor ultrasonik. Yang pertama ada akurasi tinggi dalam pengukuran jarak, di mana sensor ultrasonik mampu mengukur jarak dengan akurasi yang sangat baik, bahkan untuk objek yang permukaannya tidak rata. Yang kedua ada kemampuan mendeteksi berbagai jenis material. Nah, jadi sensor ini juga dapat mendeteksi berbagai jenis material seperti padat, cair, atau gas tanpa tergantung pada warna atau transparansi objek. Dan yang ketiga ada tahan terhadap kondisi lingkungan. Untuk sensor ultrasonik ini sendiri bekerja dengan gelombang suara, sehingga tidak terpengaruh oleh cahaya atau kegelapan, membuatnya andal dalam berbagai kondisi pencahayaan. Boleh di next. Nah, kemudian ada Arduino Uno ya. Jadi Arduino Uno sendiri yaitu microcontroller berbasis Atmega 328 yang populer digunakan dalam proyek elektronik. Untuk microcontroller ini memiliki kapasitas memori flash sebesar 32 KB dengan 0,5 KB digunakan untuk bootloader. Untuk SRAM sebesar 2 KB dan EEPROM sebesar 1 KB. Kecepatan prosesor Arduino Uno adalah 16 MHz yang cukup untuk mendukung berbagai aplikasi sederhana hingga menengah. Nah, dalam proyek ini, Arduino Uno yang digunakan untuk membaca data dari sensor HC SR04, kemudian mengolahnya dan mengontrol LED berdasarkan jarak yang terdeteksi. Kombinasi ini menghasilkan sistem yang sederhana tetapi efektif untuk aplikasi pendeteksian jarak. Boleh di next. Nah, untuk metode sendiri ya, di sini yang pertama ada desain sistem, di mana untuk tahap ini tuh kita melakukan perencanaan sistem secara keseluruhan, baik itu fungsi, alur kerja, dan hubungan antar komponen dan dalam sistem ini sendiri. Nah, jadi si metode ini digunakan ataupun bertujuan untuk memastikan semua elemen yang diperlukan sudah dirancang dengan baik sebelum nantinya pengimplementasian. Nah, untuk di desain sistem ini ada dua bagiannya. Yang pertama ada menyusun sistem, di mana kita mengorganisasikan atau mengelompokkan komponen-komponen dan merancang detail tata letak sistem berdasarkan desain yang sudah ditentukan dari awal. Kemudian ada pemilihan komponen. Nah, untuk pemilihan komponen ini sendiri kita tuh menentukan komponen yang akan digunakan dalam sistem seperti sensor, LED, resistor, kemudian breadboard sesuai dengan kebutuhan dan desain atau rancangan dari awal. Untuk metode yang kedua itu ada langkah implementasi, di mana pada tahap ini tuh kita melakukan ataupun merakit ya hasil dari penyusunan sistem yang sudah dirancang. Nah, jadi untuk yang pertama ada perakitan rangkaian, di mana kita tuh menghubungkan semua komponen secara fisik dan memastikan rangkaian sesuai dengan desain sistem yang sudah dirancang dari awal. Hal ini tuh dilakukan menggunakan alat seperti breadboard dan kabel jumper untuk menghubungkan komponen satu sama lain. Nah, kemudian ada pengujian sistem. Setelah kita melakukan metode perakitannya, jadi untuk tahap itu kita ada pengujian sistem, di mana kita menguji gitu ataupun sistem diuji untuk memastikan fungsinya berjalan sesuai dengan harapan ataupun rancangan dari awal. Jika ditemukan ada permasalahan, kita lakukan evaluasi dan perbaikan tentunya, seperti itu. Boleh di next.
Nah, ada komponen yang ataupun ada beberapa komponen yang kita gunakan. Yang pertama ada sensor HC SR04, di mana ini tuh berfungsi untuk mengukur jarak dengan memanfaatkan gelombang ultrasonik tadi ya. Sensor ini juga mengirimkan sinyal ultrasonik dan menghitung waktu yang diperlukan untuk pantulan sinyal kembali ke sensor, sehingga jarak itu bisa dihitung oleh si sensor ini. Nah, yang kedua ada LED 4 warna. Jadi ini tuh digunakan untuk memberikan indikator visual gitu, di mana berdasarkan hasil gitu, berdasarkan hasil pengukuran atau kondisi tertentu. Misalkan LED, setiap warna LED itu menunjukkan kategori jarak. Misal merah itu berapa senti, misalkan 2 senti, terus kuning misalkan 4 senti dan lain sebagainya kayak gitu. Terus untuk resistor, jadi si komponen pasif ini tuh berfungsi untuk mengatur aliran arus listrik dalam rangkaian gitu ya. Jadi si resistor ini sendiri juga bisa melindungi LED gitu. LED agar tidak rusak gitu karena arus yang terlalu besar. Nggak cuma LED aja gitu, jadi si komponen-komponen lain juga bisa dilindungi oleh resistor ini. Yang keempat ada jumper. Jadi jumper ini kita pakai kabel kecil ya, yang digunakan untuk menghubungkan berbagai komponen pada breadboard atau rangkaian elektronik gitu. Yang kelima ada breadboard. Breadboard ini kayak sebuah papan itu ya, yang digunakan untuk membuat rangkaian elektronika tanpa perlu solder kayak gitu. Jadi sangat cocok lah untuk project kita kali ini gitu. Dan yang terakhir ada power dan ground. Nah, jadi untuk menyalakan atau menguji coba dari rangkaian yang telah kita buat itu, kita perlu power atau ground, di mana si power ini menyediakan daya gitu untuk si rangkaian yang telah kita rakit gitu. Biasanya ini tuh terhubung ke sumber daya gitu, bisa baterai ataupun adapter lain kayak gitu. Ya mungkin buat komponen gitu, boleh next. Nah, untuk hasilnya bisa dipaparkan oleh teman saya. Oke, baik, terima kasih. Nah, untuk hasil simulasi yang telah kami buat ya, jadi hasil simulasi ini menunjukkan bahwa sistem ini berhasil mendeteksi jarak dengan akurasi yang baik. LED merah menyala ketika jarak objek kurang dari atau sama dengan 5 cm, sedangkan LED kuning menyala ketika jarak berada di posisi 10 cm. Nah, LED hijau menyala ketika jarak berada di 15 cm, dan biru juga menyala di jarak 16 cm. Simulasi di Proteus ini memberikan gambaran visual tentang cara sistem merespon perubahan jarak objek. Ketika jarak objek diatur pada 5 cm, hanya LED merah yang menyala, menunjukkan jarak sangat dekat. Ketika jarak diubah menjadi 10 cm, LED kuning akan menyala, dan seterusnya. Nah, respon ini menunjukkan bahwa logika pemrograman Arduino ini bekerja sesuai hasil rancangan. Boleh next slide. Nah, di sini analisis sistem sesuai yang tadi saya jelaskan hasil dari rangkaiannya ya. Di sini sistem ini menunjukkan kinerja yang baik dan dapat mendeteksi jarak serta memberikan respon visual melalui LED. Namun ada beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja, seperti pengaruh jika diimplementasikan ke dalam kehidupan nyata, dia akan berpengaruh terhadap lingkungan sekitar, sensitivitasnya gitu ya. Nah, dalam simulasi ini faktor-faktor dapat diminimalkan, tetapi dalam implementasi fisik faktor tersebut perlu diperhatikan. Nah, simulasi di Proteus ini memungkinkan pengujian tanpa perangkat keras fisik, tetapi hasilnya tetap bergantung pada akurasi parameter yang diatur dalam simulasi. Oleh karena itu, langkah berikutnya adalah menguji sistem secara fisik untuk memvalidasi hasil dari simulasi yang telah kami buat. Boleh next slide? Nah, di sini kami tentu saja karena kami menggunakan mikroprosesor ya, jadi kami menggunakan kode atau coding yang dilakukan untuk yang dimasukkan ke dalam simulasi begitu. Nah, untuk kodenya seperti yang tertera berikut ini. Boleh next slide lagi? Next slide lagi. Nah, di sini ada simulasi dari Proteus, dari rangkaian yang telah kami buat. Nah, di sini karena ini tidak ada objek untuk secara langsung kami buat jaraknya, maka di sini diatur dalam coding itu sendiri atau pemrograman itu sendiri yang dimasukkan ke dalam Arduino dan dimasukkan ke dalam ya dari aplikasi Arduino, lalu dimasukkan ke dalam aplikasi Proteus melalui mikroprosesor Arduino. Nah, di sini mengapa lampu merah menyala duluan, dikarenakan kita mengatur jaraknya untuk LED merah itu 5 cm, untuk LED kuning ada 10 cm, LED hijau ada 15 cm, dan LED biru ada 16 cm gitu. Nah, seperti ini simulasinya kira-kira. Nah, dan boleh di next slide lagi. Kami juga implementasikan hasil dari rancangan kami ke dalam bukti fisiknya. Di sini ada seperti yang tadi dari hasil simulasinya. Di sini sensornya bekerja saat dia menerima objek yang ada di depannya. Kita menggunakan penggaris sebagai pendeteksi jaraknya begitu ya. Untuk objeknya kami menggunakan mouse di situ. Nah, di sini kami menggunakan komponen-komponen yang telah teman saya jelaskan tadi.
Di sini tuh memakai kode program Arduino juga yang dihubungkan dari laptop ke perangkat keras gitu. Nah, di sini lampu LED, karena kami waktu itu salah menempatkan warnanya, jadi kurang sesuai dengan yang ada di simulasi. Nah, di sini yang pertama LED kuning menyala saat mendeteksi jarak 5 cm dan terbukti gitu ya, teman-teman. Untuk LED merah juga menyala saat mendeteksi jarak 10 cm. LED hijau menyala saat terdeteksi jarak 15 cm dan LED biru juga menyala saat mendeteksi jarak 16 cm. Boleh di next slide. Nah, mungkin cukup sekian hasil presentasi sensor ultrasonik ini dari kami. Mohon maaf atas kesalahan yang telah kami buat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.